Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Atasan. Kisah mu'alaf pria asal Korea Selatan yang kini jadi bos Samsung Indonesia. Samsung merupakan merek terkenal yang kini merajai pasar ponsel di tanah air. Kesuksesan Samsung menggeser pesaing-pesaingnya tak lepas dari usaha keras pria asal Korea, Kang Hyun Lee atau Mr. Lee, yang kerap disapa karyawannya dengan sebutan Pak Haji. Pria berkacamata asal negeri gingseng itu bisa dibilang pionir kesuksesan Samsung yang hingga sekarang masih bercokol sebagai vendor ponsel nomor 1 di tanah air. Dikutip dari Kompas Tekno, Mr. Lee merupakan seorang mu'alaf. Kendati kerap disapa Pak Haji, Lee sebenarnya belum pernah menunaikan ibadah haji, tapi dia sudah pernah melaksanakan umroh. Nama saya Kahali, mungkin orang-orang mau manggil Kiai Haji Lee, jadi sekalian didoakan, cerita Lee. Lee mengaku saat ini ia belum memungkinkan untuk berangkat haji karena jadwal pekerjaan yang sangat padat. Tapi saya sudah berjanji kepada istri saya akan berangkat haji, ujarnya. 1996 silam, Lee mempersunting wanita berdarah Sunda. Mereka dikaruniai 3 orang putra. Lee sendiri telah menjadi mu'alaf sejak 1994. Lee pertama kali mengenal Islam dari salah satu temannya asal Aceh. Di rumah temannya itulah ia melihat ayah temannya mengajarkan agama Islam ke anak-anak. Ada sekitar 20 anak yang dia sekolahkan dan dibiayai, ujarnya. Sementara ibu teman Lee juga mendirikan sebuah panti asuhan. Jadi saya benar-benar lihat sendiri bagaimana umat muslim berperilaku, kemudian saya diajari sholat, tuturnya. Ayah teman Lee yang kemudian dianggap sebagai ayah angkatnya lalu mengajaknya ke Masjid Agung Sunda Kelapa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menjadi muslim baru dikatakannya cukup sulit, terutama saat melalui puasa di bulan Ramadan. Namun akhirnya ia bisa menjalani kehidupan sebagai muslim hingga saat ini. Sedangkan kesuksesannya membesarkan nama Samsung di Indonesia tak lepas dari kecintaannya terhadap negeri ini. Pertama kali datang ke Indonesia, Lee tidak langsung menjabat sebagai pimpinan Samsung. Dia awalnya datang hanya untuk mengunjungi sahabat penanya yang asal Indonesia. Dia bertandang ke rumah sahabatnya dan menginap sekitar 1 bulan. Perkenalannya dengan sahabat pena asal Indonesia itu membuatnya tertarik berkarir di negeri ini. Ia pun meminta ke kantornya, markas pusat Samsung di Suwon, Korea Selatan, supaya dibolehkan bekerja di Indonesia. Keinginannya pun dikabulkan meski penuh tantangan. Lee harus memulai dari nol karena Samsung baru saja mengawali bisnisnya di Indonesia. Dia mulai bertugas di Samsung Indonesia pada tahun 1993 setelah pabrik di Cikarang, Bekasi dibangun. Sebagai pimpinan, dia bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional Samsung, mulai dari ekspor-impor, ketenaga kerjaan, keuangan, hingga urusan logistik. Pada 2006, Lee dipindah kembali ke kantor pusat Samsung di Korea Selatan sebagai Head of Digital Air Solution. Setelahnya, Lee sempat didapuk sebagai Managing Director Samsung Bangladesh. Tahun 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. Setahun setelahnya, ia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President PT Samsung Electronics Indonesia. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas hubungan sosial perusahaan dan hubungan dengan pemerintah. Lee juga yang pertama kali berjasa memperkenalkan ponsel genggam asal Korea Selatan itu di Indonesia yang ketika itu masih dikuasai merek legendaris Nokia asal Finlandia. Bisa dibilang sejarah awal Samsung di Indonesia berawal dari tangan Pak Haji ini. Sekian informasi dari dunia Islam yang dapat channel Atasan sampaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Atasan agar bisa upload video bermanfaat setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.